Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Puspita Haryanto dari Universitas Islam Indonesia, dari Fakultas Ilmu Agama Islam, dan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mendeskripsikan dan menganalisis materi tentang kekuatan akidah dan pelaksanaan ibadah yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu terkait dengan hakikat akidah Islamiyah yang sesungguhnya telah melekat pada diri setiap insan manusia yang lahir ke dunia. Banyak keadaan dan kondisi yang menyebabkan tergeser atau tergantikannya akidah Islam tersebut, baik secara absolut ataupun setengah-setengah. Baik, di sini akan saya deskripsikan salah satu bentuk penyelewengan akidah Islam di sekitar lingkungan tempat tinggal saya, yaitu di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, satu, yaitu sedekah bumi. Sedekah bumi yaitu salah satu bentuk penyelewengan karena dia memberikan sesuguhan atau sesaji ketika hendak panen padi dan hal lainnya. Menurut masyarakat di desa saya, sesaji itu dipersembahkan untuk Dewi Sri, padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Musyrik, orang yang melakukan tersebut adalah orang yang musyrik. Yang kedua yaitu tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur adalah beranggapan sial kepada tempat tertentu, waktu tertentu, maupun pada sesuatu yang dilihat, didengar, maupun diketahui. Di daerahku, ketika hendak membangun rumah, dia harus memperhatikan ke arah mana rumah tersebut menghadap. Harus ke arah tertentu, misal barat, timur, selatan, maupun utara. Dia juga akan menempati tempat tersebut sesuai dengan hari-hari tertentu yang dicari berdasarkan tanggal maupun weton-wetonnya. Dan mengapa kondisi atau penyelewengan akidah Islam tersebut bisa terjadi? Itu karena mereka kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Mereka kufur akan ajaran yang dibawa oleh Allah, Rasul, dan ajaran agama Islam. Dan mereka itu munafik. Dia mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan, tetapi ia masih melakukannya. Yang ketiga yaitu zalim. Dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan yang terakhir yaitu mereka itu syirik, melakukan perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik yaitu orang yang musyrik. Dia mempersekutukan Allah dalam beribadah. Dan kesimpulannya, seorang muslim harus mendahulukan syariat Allah di atas segala hal. Dia harus mengutamakan syariat Allah daripada hawa nafsu, adat istiadat, maupun kesimpulan dari akalnya. Kesimpulan atau pendapat dari akalnya. Yang kedua yaitu tentang nilai dasar keislaman seorang muslim selama ini dapat diukur berdasarkan implementasi dari rukun Islam dan rukun iman seseorang. Secara sederhana, rukun menggambarkan kesempurnaan proses dalam menggapai tujuan, yang berarti tidak terlaksananya salah satu rukun yang menyebabkan gagal atau rusaknya Islam maupun iman seorang muslim. Di sini saya akan mendeskripsikan sejak kapan saya mengenal rukun-rukun Islam dan rukun iman, dan sejauh mana proses implementasi dari rukun Islam dan rukun iman saya, dan apa faktor pendukung dan penghambatnya. Baik, saya mulai mengenal rukun Islam dan rukun iman sejak saya duduk di bangku sekolah dasar. Guru saya mulai memberikan materi kepada saya sejak SD kelas 1 tentang rukun Islam sendiri, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua yaitu sholat, yang ketiga yaitu zakat, yang keempat puasa, yang kelima yaitu haji bagi yang mampu. Sedangkan rukun Islam itu penjelasannya yang pertama yaitu syahadat. Syahadat yaitu 2 kalimat
Syahadat yang harus dilafalkan atau diucapkan oleh seorang muslim sebelum masuk ke dalam agama Islam. Dan yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim, baik itu wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua yaitu zakat. Zakat adalah kegiatan yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim di waktu tertentu. Dan yang keempat yaitu puasa. Puasa adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim di bulan Ramadan. Yang kelima yaitu haji bagi yang mampu, yaitu merupakan kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang mampu melakukannya. Implementasi rukun Islam dan rukun iman dalam pribadi saya sendiri yaitu berdasarkan muhasabah atau introspeksi diri saya sendiri, dapat disimpulkan bahwa tingkat kedalaman implementasi rukun Islam maupun rukun iman pada diri saya sendiri dalam kategori cukup baik karena dibuktikan saya sudah meyakini akan keberadaan Allah. Dan saya merasa saya telah melakukan perintah yang telah Allah perintahkan dan menjauhi larangan yang telah Allah larang. Dan saya tidak menyembah kepada selain Allah. Sehingga proses dari penanaman rukun Islam dan rukun iman sudah mencapai tingkat kedalaman akidah dan rukun Islam. Saya nyatakan itu sudah cukup baik. Dan menurut introspeksi diri saya sendiri, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kedalaman implementasi akidah khususnya rukun Islam pada diri saya mengalami peningkatan karena melalui pengalaman saya atau kebiasaan saya, ada proses pembinaan dari guru, dosen-dosen maupun kakak pembimbing saya, yaitu yang selalu mendukung saya, yaitu ketika di kampus diadakan latihan dan belajar mengaji bersama, yaitu atau kegiatan taklim yang dibimbing oleh seorang mu'alim yang kegiatannya dilakukan dalam seminggu 2 kali. Dan dalam seminggu itu saya juga melaksanakan kajian di masjid bersama teman-teman saya yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam seminggu. Itu yang dapat menyirami rohani. Dan ini dapat memberikan gambaran bahwa penerapan atau implementasi tingkat kedalaman akidah khususnya rukun Islam saya mengalami faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi rukun Islam dan rukun iman. Faktor pendukungnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga sebagai faktor pendukung yang pertama karena lingkungan yang dekat dengan kita yaitu keluarga. Yang kedua yaitu teman kita. Teman yang baik maka akan mempengaruhi kita yang baik pula. Teman yang buruk maka akan ikut terjerumus ke dalam keburukan pula. Yang ketiga yaitu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Faktor penghambatnya yaitu juga tentang circle pertemanan kita. Jika teman kita baik maka kita akan ikut baik, jika buruk maka kita akan ikut buruk juga. Yang kedua yaitu circle lingkungan atau lingkungan kita sendiri. Lingkungan kita itu baik. Yang ketiga yaitu tentang sholat adalah ibadah yang substantif dalam Islam. Sholat adalah tiang agama dalam agama Islam. Rusaknya sholat itu mencerminkan kurang kafahnya seorang muslim dalam menjalankan ibadah sholat. Dan saya akan menjelaskan mengapa masih banyak orang muslim yang menjalankan ibadah sholat, tetapi masih banyak yang melakukan perbuatan mungkar. Dan mengapa masih banyak orang yang muslim tetapi belum melakukan sholat dengan baik. Dan ada juga orang yang muslim, orang yang melakukan sholat dengan baik dan tertib tetapi masih kurang berperilaku dengan baik. Itu kenapa? Baik, saya akan jelaskan.
Itu terjadi karena orang tersebut tidak mengetahui hakikat akan meninggalkan sholat. Dia tidak mengetahui akibatnya ketika meninggalkan sholat itu sendiri. Dan orang yang baik saja kadang masih melakukan perbuatan kemungkaran. Itu karena dia beribadah kepada Allah, tidak mengikut sertakan Allah dalam ia beribadah. Ia beribadah mungkin karena masih tidak menyertakan Allah dalam ibadahnya. Dan mengapa masih banyak orang muslim yang sudah sholat dengan baik dan tertib tetapi masih berperilaku kurang baik? Itu karena ketika dia sholat, dia tidak mengikut sertakan Allah dalam ibadah sholatnya, dan dia masih mengharapkan dunia dalam ibadah sholatnya. Dia munafik. Dia ini ujub atau berbangga diri atas apa yang telah ia lakukan. Dan mengapa masih banyak orang yang belum bisa melaksanakan sholat dengan baik? Ini karena orang tersebut tidak tahu hakikat atau akibat dari meninggalkan sholat itu sendiri. Padahal hukum sholat yaitu wajib. Barang siapa yang melakukannya maka akan mendapat pahala, barang siapa meninggalkannya maka akan mendapat dosa. Itu berarti semua umat muslim wajib menjalankan ibadah sholat. Orang yang mencuri saja bisa jadi orang muslim, orang yang minum khamr bisa jadi orang muslim, orang yang mencuri, orang yang berzina sekalipun itu bisa jadi orang muslim, yang mana kita tahu tidak kita ketahui dia telah melakukan sholat. Tetapi kenapa ada orang yang tidak sholat, sudah tidak melakukan perbuatan yang baik? Orang yang tidak sholat saja belum tentu itu orang muslim. Tetapi pembeda dari kita atau orang muslim dengan orang kafir yaitu dari perbuatan sholatnya. Sedangkan menurut para ulama yaitu Imam Hambali, orang yang semasa hidupnya tidak pernah sholat, ketika ia mati atau orang tersebut ini mati, nantinya tidak perlu disolatkan maupun dikuburkan di pemakaman orang muslim. Karena apa? Semasa hidupnya saja dia tidak pernah sholat. Untuk apa dia disolatkan dan dikuburkan di tempat pemakaman orang muslim? Sedangkan menjalankan sholat saja hukumnya wajib. Dan orang yang melaksanakan sholat saja masih celaka, apalagi orang yang gak sholat. Solusi untuk jangka pendek dan jangka panjang untuk agar orang dapat solusi jangka pendek dan jangka panjang seseorang agar dapat melaksanakan sholat dengan baik dan tertib, yaitu dengan memberitahukan tentang pemahaman yaitu bahwa hukum asal sholat yaitu wajib. Sholat adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan ajaran agama Islam. Dengan sholat dapat mencegah diri kita dari perbuatan maksiat dan dosa besar, yaitu khususnya dari kemungkaran. Hukum asal sholat saja wajib, jika ditinggalkan maka akan berdosa. Dan dipertegas dalam Al-Quran yaitu Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Dan hikmah dari sholat berdasarkan pengalaman pribadi saya, yaitu dengan sholat saya merasa lebih tenang dan merasa ayem, intinya merasa bisa menghindari dosa atau bisa terhalang dari dosa, misalnya dosa maksiat. Ketika hendak diajak teman misalnya saja untuk melakukan suatu perbuatan yang keji atau mungkar, lebih bisa mengontrol diri karena kita sholat. Dengan sholat intinya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Sekian deskripsi penjelasan materi dari saya, yaitu tentang kekuatan akidah dan pelaksanaan ibadah yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Mohon maaf jikalau dalam penyampaian materi masih ada kesalahan dalam pengucapan kata, karena manusia adalah tempatnya salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.